Pernah gak sih kamu ngerasa berat banget ya hatinya maksudnya? Jadi gimana ya, kayak berat yang bikin tuh hal-hal sepele yang biasanya kamu tuh tenang ngadepinnya, terus jadi kayak uring-uringan gitu loh. Pernah gak? Dan sayangnya nih, ketika kamu curhat dengan teman kamu atau dengan suami kamu atau dengan siapapun lah orang yang kamu percaya, dia malah bilangnya gini, alah paling lu kurang sedekah, alah paling lu kurang iman gitu kan. Aku kadang-kadang takut juga ketika ngomong kasih saran untuk ngedeketin Allah, itu takut ada yang nangkepnya juga seperti itu sebenarnya. Padahal bukan itu maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Emang benar bahwa iman itu salah satu pengaruh besar, tapi bukan satu-satunya pembentuk kepribadian atau psikologi manusia, oke? Dan itu based on psikologi Islam yang aku pelajari juga. Yang mana sumbernya adalah dari Al-Quran dan juga hadis. Memang ngomongin soal psikologi itu luas banget, you know. Dan temanku ini yang baby blues ini, dia ngerasa bahwa statement itu justru semakin membuat dia semakin down. Dia justru malah merasa tambah bersalah gitu, kayak oh jadi imanku turun ya, oh aku kurang ibadah ya, oh aku yang salah ya. Dan gue bilang kenapa gak enak didengarnya, karena ada judging, jadi penghakiman, seolah-olah menghakimi bahwa yang sedang sakit mental itu atau ada disorder itu sedang jauh dari Tuhannya. Kan ada judging, emangnya dia tabayun dulu gitu, ya kan, langsung to the point, menyimpulkan yang sebenarnya dia gak lebih tahu dari yang merasakan, bener gak? Gampangnya tuh sotoy gitu loh, sok tahu. Dan jangan heran ya, nggak semua psikolog itu enak loh buat diajak curhat. Ada juga psikolog yang suka judging, itu ada. Jadi asal jeplak, based on dia sendiri, dia ngebandingin dengan dia ngebandingin orang lain seperti dirinya sendiri. Mau lo baby blues atau anxiety, overthinking, bahkan depresi, apapun lah namanya, itu sebenarnya hal yang normal dan wajar karena kita itu manusia. Yang namanya hormon ya, kondisi psikis, kelelahan secara fisik, mental, itu juga ngaruh karena kita bukan robot. Nah, bedanya adalah orang yang percaya ke Allah, dia akan lari ke Allah untuk minta tolong. Ketika hatinya sedang merasa berat, ketika psikisnya sedang merasa berat. Tapi orang yang gak percaya kepada Tuhan misalkan, dia akan lari kepada apa yang dia percaya bisa meringankan bebannya. Mungkin kalau sekarang itu istilahnya adalah healing, ya gak sih? Yang pergi ke gunung atau traveling, makan ya, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang beriman ketika kondisi sedang dalam fitrah down gitu, fitrahnya manusia kan down and up ya, salah, up and down gitu kan, goyang kali, itu larinya ke Allah. Makanya kita tuh sebenarnya butuh yang namanya perasaan berat. Kenapa? Biar kita selalu ingat Allah gitu. Biasanya setan akan membuat kita merasa losing hope, berawal dari kita bersalah ya, kita yang salah ya, atau misalkan udah gak ada harapan lagi nih gitu kan, udah gak ada jalan keluar lagi nih. Itu yang setan mau dari kamu, lupa ke Allah, malah justru menjauh dari Allah. Gini ya, gue kasih tahu, aku udah 35 tahun mengembara di dunia ini. Aku bertemu dengan orang, aku tertarik dengan kehidupan mereka. Kadang aku dengerin mereka, belajar dari kisah-kisah mereka, menganalisis kehidupan mereka. Itu intinya gini, apapun masalahnya, persoalan yang soal dunia nih, itu pasti ada aja jalan keluarnya. Ya, sebenarnya gitu. Tapi kalau sudah masalahnya soal hati, hal yang sepele pun itu akan terasa berat loh. Kalau udah hatinya itu berat, walaupun di depan kamu itu ada jalan keluar dunianya,
itu kamu kayak nggak ngelihat loh. Gua kasih contoh deh, gini. Percaya nggak sih bahwa ketika ekonomi nih, katakanlah suami kamu misalkan, itu kondisi ekonominya lagi turun, kamu bisa kan ngebantu kerja, ngebantu cari nafkah, masih bisa kan, walaupun di kerjaan stressfulnya kayak apapun gitu. As long as, dengerin, as long as si suami itu nggak bikin ulah. Let's say nih, gue kasih contoh Fulana, suaminya udah nggak kerja, katakanlah di PHK lah gitu. Akhirnya si istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya, awalnya nggak akan berat, merasa biasa saja. Let's say yang di rumah suaminya yang masakin gitu ya, membantu dalam segi yang lain. Oke, itu dulu. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena sebenarnya laki-laki itu kan fitrahnya ekstrovert ya, keluar mencari aktualisasi diri dengan cara bekerja. Dia kan nggak bekerja tuh, ada kebutuhan yang nggak dia raih saat itu. Akhirnya dia sebenarnya uring-uringan sendiri gitu. Dan uring-uringannya ini, hatinya berat ini kan. Terus akhirnya hal sepele, hal remeh di rumah jadi dipermasalahin sama dia, jadi bawel, jadi protes, jadi pokoknya nyebelin lah intinya. Si istri nih yang awalnya nggak masalah, nggak terlalu stres di kerjaan, ya nggak, melihat suami yang kayaknya nggak suportif, nggak didukung, merasa berjuang sendirian dalam menghidupi rumah tangganya, hatinya udah mulai berat tuh. Karena hatinya udah mulai berat, ya nggak, akhirnya moodnya juga jelek, moodnya si istri. Akhirnya kerjaan juga amburadul. Nah, mungkin si wanita ini sebenarnya bukan masalah ekonominya, bukan masalah yang lain-lainnya awalnya. Tapi mungkin ada sikap-sikap lain yang membuat hatinya tuh berat. Biasanya nih istri tuh nggak masalah kalau masalah ekonomi lah dan lain sebagainya, anak gitu ya, yang seberat itu dia masih bisa. Tapi kalau udah suaminya sebagai teman hidupnya atau partner hidupnya itu nggak mendukung, nggak suportif, itu berat banget loh buat dia. Itu hal penting buat dia, support system dari suami atau pasangan hidupnya. Pengennya ketika dia mungkin menggantikan suaminya bekerja di luar, pulang-pulang juga suaminya nggak usah kebanyakan cincong gitu ya nggak sih? Ya maksudnya kalau misalkan nggak bisa bantu saat ini, minimal jangan ngeribetin gitu kan, diem-diem baik gitu. Dan itu sebenarnya hati yang nggak ridho, karena memang kan kita ada harapan ya sebagai si istri kan, misalkan ada harapan bahwa kenapa sih suami nggak support gitu kan, kenapa sih suami malah jadi ribet, jadi ribut-ribut mulu, jadi moody. Ada harapan yang tidak tercapai, ya tadi itu supportnya. Jadi PR-nya sebenarnya adalah ridho dulu. Kan kita secara nggak langsung kadang demanding kan, nggak suka kalau dimarahin, nggak suka kalau nggak disupport itu. Dan gue punya trik khusus dan cepat ya. Mungkin selama ini aku sering kasih lo tips untuk coba baca zikir pagi, zikir petang, dan juga sholatnya tolong dijaga tepat waktu, ya enggak. Dan aku punya cara yang jauh lebih cepat lagi, dan ini sebenarnya akan aku ceritakan next time insya Allah, karena secara saintifik itu juga mempengaruhi kesehatan mental ya, yaitu apa? Puasa. Jadi ketika lu lagi budrek banget ya otaknya, kayak hatinya berat, apa-apa jadi berat, cobalah puasa sunnah ya. Insya Allah itu tuh ekspres gitu loh, serius. Jadi di hari kamu puasa itu insya Allah tuh yang pengen bales marah, yang pengen bales bete itu hilang gitu. Ketika hatimu lebih ridho, hatimu lebih plong gitu ya, nggak stres, itu insya Allah masalah berat apapun itu juga akan ada, masalah seberat apapun insya Allah tuh rasanya ringan gitu. Apalagi kita paham bahwa saat itu kita dideketin atau kita dijagain oleh Allah. Oke, ini besok insya Allah puasa. Semoga puasa kita bukan diniatkan untuk mental health ya, atau bukan diniatkan agar kita kurus ya, itu udah otomatis. Jangan mengejar bonus, tapi niatkanlah karena Allah.
seberapapun sakitnya saat ini, seberapapun banyak panah-panah yang menyakiti lo, itu akan jadi tabungan di akhirat kamu. Oke, bismillah. Dan jangan lupa ketika lagi berat, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Doaku juga bersama kalian. So, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.